Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dari materi kita tentang mata kuliah fikih kontemporer, yaitu pembahasan kita tentang hisab dan ru'yat. Taswirul mas'alah, apa yang ingin kita pahami dari tentang hisab dan ru'yat? Pertama, hisab. Hisab berasal dari bahasa Arab, yaitu kata hasiba yahsabu hisaban, yang artinya itu adalah penghitungan atau aritmetik. Nah, secara istilah, hisab adalah penghitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam penentuan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah. Ru'yat juga berasal dari bahasa Arab, yaitu ra'a yara ru'yatan, artinya adalah melihat. Sedangkan secara istilah ru'yat adalah melihat langsung keberadaan hilal dengan mata kepala pada tanggal 29 ya, saat terbenamnya matahari sebagai pedoman penetapan awal bulan Qamariyah. Takyif, pandangan hukum Islam terhadap masalah itu, terhadap hisab dan ru'yat. Yang pertama itu dasar hisab. Dalam Al-Quran katakan asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bahwasanya setiap benda langit, termasuk di dalamnya buat matahari dan bulan, itu memiliki garis edar yang mereka itu berputar, apakah berrotasi atau berevolusi, ya, sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaitannya dengan ilmu astronomi. Dalam ayat ini dikatakan وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ. Pada ayat ini lebih ditegaskan lagi ditetapkannya manzilah-manzilah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi matahari, bagi bulan ataupun benda-benda langit yang lain, dan kemudian supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan penghitungan waktu. Lita'lamu adada sinina wal hisab. Jadi memang ada penghitungan astronomis yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga dengan itu manusia bisa melakukan penghitungan-penghitungan. Dengan demikian dia bisa menentukan waktu dan juga menentukan bilangan hari, bilangan bulan, dan juga bilangan tahun. Nah, kemudian Allah katakan lagi dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi memang dalam Islam itu ada ibadah-ibadah yang terkait dengan waktu pelaksanaannya. Artinya terkait dengan penanggalan. Nah, contohnya ini pelaksanaan haji. Pelaksanaan haji ini ada waktu tertentu. Tidak boleh haji itu dilaksanakan setiap bulan atau setiap hari, gitu ya. Dalam ayat ini dikatakan al-hajju ashhurum ma'lumat, ya. Ashhurum ma'lumat, bulan-bulan tertentu. Dan kemudian puncak pelaksanaannya itu adalah ahillah. Kapan itu ahillah? Ahillah itu adalah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, jadi ada pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu itu sesuai dengan penghitungan dari kalender Qamariyah. Nah, pada ayat lain Allah katakan juga asy-syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Di dalam surat Yasin ini Allah berbicara tentang matahari berjalan di tempat peredarannya, berarti matahari ini berotasi, ya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah sehingga dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia ke bentuk tandan yang tua. Ini artinya bulan mati kembali kepada bulan mati, sehingga ketika muncul hilal yang baru, itu tandanya adalah bulan baru. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan
dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi Allah telah tetapkan garis edar pada masing-masing benda langit tersebut, dan dengan demikian peredaran tersebut bisa dilakukan dengan cara penghitungan secara matematis. Kalau dasar ru'yat, Allah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu." Jadi kata Rasulullah, jika seandainya engkau melihatnya, yang dimaksudnya di sini adalah hilal, ya, atau anak bulan, maka berpuasalah, dan jika melihatnya kembali, maka berbukalah, ya. Lalu jika kalian terhalangi tidak dapat melihatnya, maka ukurlah. Ukurnya itu artinya dalam hadis lain nanti dijelaskan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu sya'bana 30. Jadi kata Rasulullah, berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya, yaitu anak bulan tadi. Jika seandainya terhalang tidak mungkin melihat anak bulan, maka sempurnakanlah Sya'ban itu 30 hari. Nah, kalau kita lihat penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia, khususnya dengan pelaksanaan puasa, ya, yang kita sering menghadapi permasalahan, terkadang terjadi perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah, ya. Nah, konsep apa yang digunakan di Indonesia? Yang pertama itu ada namanya konsep wujudul hilal. Kriteria penentuan awal bulan dengan menggunakan wujudul hilal ini, ya, yaitu dengan dua prinsip. Yang pertama itu ijtima atau konjungsi setelah terjadinya sebelum matahari terbenam, ya, maka namakan ini dengan ijtima qabla al-ghurub. Dan bulan terbenam setelah matahari terbenam, moonset after sunset. Maka pada waktu petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan kalender Hijriah tanpa melihat berapapun sudut ketinggian atau altitude bulan saat matahari terbenam. Jadi hal ini hanya bisa diketahui dengan menggunakan penghitungan matematis, karena kalau seandainya kita menggunakan teleskop ataupun apalagi mata telanjang, ya, mustahil rasanya untuk melihat hilal dalam kondisi seperti ini. Maka pada metode wujud hilal sangat kecil kemungkinan akan tampak, sebab metode ini menggunakan metode hisab tadi, matematis tadi. Jadi artinya adalah ketika setelah terjadinya ijtima, ya, atau konjungsi tadi, lalu kemudian matahari tenggelam dan kemudian bulan pun kemudian tenggelam, artinya tidak tampak, maka itu sudah kembali ke origin tadi. Berarti bulan sudah kembali kepada posisi awalnya, sehingga 1 derajat saja atau mungkin di bawah 1 derajat bulan itu berada di atas ufuk, ya, itu posisi yang mustahil sekali untuk dilihat oleh mata ataupun teleskop, tapi itu sudah masuk bulan baru dalam konsep wujudul hilal. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat, ya, ini ada horizon dan kemudian matahari dengan bulan, dan posisi bulan itu 0 derajat, berarti ini terjadi sebuah ijtima, ya, ataupun konjungsi. Nah, dengan posisi seperti ini berarti bulan telah kembali kepada origin seperti disampaikan Allah dalam surat Yasin tadi, maka ini sudah menandakan awal bulan baru dalam konsep wujudul hilal. Nah, yang kedua itu adalah penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia ini dengan cara ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal ini berarti dengan memang meru'yah, mengamati, melihat, ya, secara langsung. Apabila hilal itu tidak tampak, ya, maka bulan maka tidak bisa ditetapkan besok adalah bulan baru. Nah, makanya kemudian kalau seandainya hal itu terjadi, disempurnakanlah menjadi 30 hari. Nah, pada metode ini ketinggian bulan harus di atas 7 derajat. Jika tidak, maka kecil kemungkinan bulan akan terlihat. Nah, bisa kita amati pada gambar ini, posisi bulan, di arah horizon, garis langit, matahari tenggelam, lalu kemudian posisi bulan itu sudah di atas 7 derajat. Nah, maka dengan posisi di atas 7 derajat ini bisa dilihat dengan mata kepala, apalagi dengan menggunakan teleskop ini akan sangat lebih jelas. Sedangkan metode yang ketiga itu imkanur ru'yah, ya. Imkanur ru'yah itu kemungkinan terlihatnya akan hilal. Metode ini digunakan oleh Mabim. Mabim itu adalah perkumpulan Kementerian Agama yang ada di Asia Tenggara, karena kita berada pada letak geografis yang hampir sama dengan
metode imkanur ru'yah ini adalah memposisikan hilal itu 2 derajat di atas horizon atau di atas garis langit. Nah, jika seandainya posisi itu 2 derajat dan sudut elongasinya adalah 3 derajat, nah dan usia bulan minimum 8 jam, sejak dihitung sejak terjadinya ijtima, maka kemungkinan besar atau ada kemungkinan bulan itu akan terlihat. Maka ini akan digunakan dengan imkanur ru'yah. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, ada garis langit. Ini ada garis langitnya, dan kemudian ini posisi matahari yang sudah tenggelam dan bulan berada di atas ufuk dengan posisi 2 derajat, dan kemudian elongasinya 3 derajat. Nah, ini dinamakan dengan imkanur ru'yah. Oke. Baik, sebagai penutup, di Indonesia biasanya kita sering mendengar Kementerian Agama melakukan sidang isbat ya. Sidang isbat di akhir Sya'ban. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan ya kapan akan dilaksanakannya puasa Ramadan. Ini lebih karena ini sering kita temukan pada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan ya. Nah, tujuan dan kalau yang berkembang Indonesia juga ada Muhammadiyah menggunakan metode hisabnya, dan kemudian NU dengan metode ru'yahnya ya. Kita sudah lihat tadi bagaimana metode ru'yah dan juga metode hisab, sehingga hal ini memang memungkinkan terjadinya perbedaan ya dalam penentuan awal bulan. Tapi meskipun demikian, di Kementerian Agama ada namanya Badan Hisab dan Ru'yat, ini mencoba untuk menyatukan ya, sehingga kemudian kita berharap pelaksanaan puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain ya di Indonesia ini bisa serentak dilakukan oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Jadi tidak ada lagi perbedaan ya, Muhammadiyah besok, NU sekarang, atau NU sekarang Muhammadiyah besok. Jangan sampai jadi seperti itu ya, karena hal itu akan berpengaruh kepada kondisi umat Islam yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.